memimpin doa. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Intan Permatasari, Hadir Bu. Laura, Hadir Bu. Viola, Hadir Bu. Latifa, Sakit, Bu. baiklah. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Apakah Ananda sudah membaca materi sebelumnya? Sudah Bu. Tentang apakah materi kita hari ini? Bank sentral Bu. Baiklah. Baiklah, di sini Ibu apakah Ananda sudah tahu apa itu bank sentral itu tersebut? Belum Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bank sentral. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang pengertian dari bank sentral itu sendiri. Dari bank sentral itu sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi kita yang akan stabil dalam suatu negara. Dalam bank sentral ini lembaga dimiliki oleh swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab dan stabilitas yang akan stabil. Stabilitas sektor perbankan menjaga tingkat dalam bank ini akan menjaga tingkat inflasi. Tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan di dalam suatu negara. Dalam bank sentral Indonesia itu sendiri diterapkan sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan pengawasan lembaga dari bank sentral itu sendiri. Bank sentral itu sendiri peraturan atau pengawasan kegiatan lembaga keuangan di Bank Indonesia akan baik jika tingkat inflasinya tinggi. Apa di sini anak-anak Ibu sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tentang bank sentral ini sendiri? Sudah Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang menjelaskan tujuan dan fungsi serta tugas dan wewenang bank sentral itu sendiri. Di sini Ibu akan menjelaskan seperti yang telah Ibu jelaskan di atas tadi, tujuan atau fungsi bank sentral Indonesia ini yang utama adalah mencapai untuk pemeliharaan kestabilan nilai rupiah yang ada di negara kita ini. Kestabilan nilai rupiah ini terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama kestabilan terhadap barang dan jasa. Pada anak-anak Ibu yang tidak mengerti, tolong dicatat kestabilan yang dua aspek ini
kestabilan mata uang negara lain ini yang mencermin dalam nilai tukar mata uang negara asing atau yang sering disebut dengan kurs. Baiklah, apakah anak-anak ibu tahu tugas dari Bank Sentral Indonesia pada saat sekarang ini? Tidak, Bu. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang tugas dari Bank Sentral itu sendiri. Tugas Bank Sentral ini terdiri dari 3 tugas yang untuk dapat dari tujuan yang diharapkan. Tugas Bank Sentral ini terdiri dari 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang menetapkan kebijakan moneter ini, tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah barang yang beredar agar terciptanya kestabilan nilai rupiah tentang barang dan jasa. Agar terciptanya kestabilan dari kebijakan moneter ini, selain itu kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional pada saat sekarang ini. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga dapat melaksanakan berkoordinasi dengan pemerintahan agar kebijakan moneter yang pemerintahan atau kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Bank Sentral ini dapat dimaksimalkan secara baik. Itulah tugas Bank Sentral yang pertama. Ibu kami ada itu mah misalnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas Bank Sentral yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka menciptakan kesempatan, aturan, standar, dan proses yang digunakan untuk mengatur persediaan uang. Dalam sistem pembayaran ini yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai dan non tunai. Yang ketiga, tugas Bank Sentral tersebut yaitu tentang mengatur dan mengawasi perbankan. Seiring dengan terbentuknya orientasi jasa keuangan atau OJK, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ini dilakukan kepada pengawasan makroprudensial, di mana sementara pengawasan makroprudensial ini diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan pada OJK ini dimaksud untuk menjaga stabilitas dalam mengawasi perbankan itu sendiri. Akan melanjutkan tugas Bank Sentral yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan.
Laura, apakah Laura mengerti tentang penjelasan tentang penetapan kebijakan moneter ini? Enggak. Nanti Ibu akan membuatkan tugas kepada kalian, tolong didengarkan atau disimak dengan teliti ya. Baiklah, yang ketiga di sini yaitu tentang wewenang Bank Sentral. Ini sudah dicatat? Lu bisa Kak, we? Bisa. Anak-anak Ibu tahu ada berapakah bank sentral, wewenang bank sentral terdiri? 30. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang wewenang bank sentral. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia ini mempunyai wewenang yang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni yang pertama, wewenang membuat kebijakan moneter. Di sini dalam wewenang membuat kebijakan moneter ini sendiri, Bank Indonesia harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskontrol jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau yang sering kita sebut itu dengan kredit. Ada yang tahu di sini kredit itu? 30. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang sering terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter dan yang baik dan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka dan pasar uang. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, Ibu akan menjelaskan tentang wewenang mengatur sistem pembayaran. Pada anak Ibu, tolong diperhatikan dan tolong dicatat poin-poin yang penting yang telah Ibu sampaikan. Ya, Bu. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang dan menentukan dan juga menetapkan pengaturan alat pembayaran. Yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran ini. Dan yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang wewenang yang ketiga yaitu tentang wewenang mengatur dan mengawasi perbankan.
semua orang. Contohnya pada sehari-harian kita ini, kita membeli peralatan-peralatan atau makanan, kan kita bisa membayarnya pakai uang, kan bisa dengan lancar dan aman. Bisa, Bu. Dalam pengawasan dan menjaga kelancaran sistem bank sentral ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, keamanan. Dalam keamanan ini, segala resiko yang ada dalam sebuah sistem pembayaran ini seperti kredit, likuiditas, fraud harus dikelola dengan sangat baik dengan si penyelenggara dalam sebuah sistem pembayaran ini. Dan yang kedua, kesetaraan akses. Dalam bank sentral ini tidak menyetujui segala macam praktek monopoli pada penyelenggaraan dalam sebuah sistem yang bisa menghambat pelaku ekonomi lainnya untuk ikut masuk dalam penyelenggara dan sistem pembayaran itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu perlindungan konsumen. Dalam perlindungan konsumen ini, Bank Indonesia harus dapat memberikan jaminan terhadap aspek-aspek di perlindungan konsumen, yakni jaminan adanya kepastian untuk dalam membuat pengawasan perbekalan ini. Jasa dalam divisi perlindungan konsumen, konsumen dan penyediaan jasa dapat mengajukan pengaduan kepada Bank Indonesia jika mengalami hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, efisiensi. Bank Indonesia harus menyelenggarakan sistem pembayaran bisa berjalan dengan lancar, efisien, dan dapat digunakan secara luas banyak orang dan biaya yang bertanggungan sehingga masyarakat bisa lebih aman dan nyaman dan lebih murah untuk melakukan transaksinya. Berdasarkan 4 prinsip di atas tadi yang Ibu jelaskan tadi, Bank Indonesia bertugas untuk mengawasi sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Selain prinsip, adapun peran-peran Bank Indonesia dalam menjaga sistem pembayaran ini. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin dan persetujuan kepada badan penyedia jasa dan turut serta dalam pembayaran sistem terkait siapa saja yang bisa menerbitkan atau memperoleh alat-alat pembayaran tersebut. Yang kedua, melakukan pengawasan akan adanya pembayaran yang ada di Indonesia, baik bank maupun lembaga di luar bank. Selanjutnya, memberikan ketentuan-ketentuan standar tertentu pada alat pembayaran, apa saja yang boleh digunakan dan apa saja yang tidak boleh digunakan. Selanjutnya, kebijakan pengendalian akan efisiensi, resiko, tata kelola, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia itu sendiri, Real Time Payment atau Bank Indonesia RTGS. Sistem itu sendiri berfungsi untuk melakukan pembayaran non tunai dan pembayaran secara tunai. Menurut dari Bank Indonesia pada tahun 2010, transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu RTGS sendiri telah mencapai sudah mencapai triliunan. Kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antara bank-bank untuk jenis pembayaran tertentu dalam melakukan clearing Indonesia pada bank sentral itu sendiri. Apakah Ibu ada yang bertanya tentang yang sepanjang yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, Intan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menanyakan apa saja pengaruh atau dampak yang ada pada Bank Indonesia ini, Bu? Apakah dari anak-anak Ibu bisa
pertanyaan dari temannya? Tidak, Bu. Baiklah, Intan, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Intan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui suku bunga. Bank Indonesia dituntut untuk menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbangan karena gangguan stabilitas terhadap berbagai aspek ekonomi. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Kinerja lembaga perbankan yang sehat bisa menciptakan atau melalui mekanisme pengawasan regulasi. Ada itu penjelasan tentang dampak perekonomian kita di Indonesia sekarang. Apakah anak-anak Ibu ada yang ditanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Apakah ini sudah dibuat? Tidak, Bu. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong dikumpulkan minggu depan ya. Bu. Tolong dicatat. Anak-anak Ibu tolong dicatat tugas yang telah Ibu berikan. Tugas hanya satu yang Ibu berikan, supaya Ananda bisa memahami tentang pengaruh Bank Indonesia terhadap perekonomian kita pada saat sekarang ini. Sampai di situ materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu bisa menyimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Ibu ulangi lagi, apakah anak-anak Ibu bisa menyimpulkannya? Tidak, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan tentang apa isi pelajaran kita pada hari ini. Yang kesimpulannya, sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara ini. Baiklah, anak-anak Ibu, apakah di sini sehat? Sehat, Bu. Kita dalam kondisi sekarang ini, kondisi yang sangat berbahaya. Sebaiknya anak-anak Ibu menjaga kesehatannya. Kalau ada yang demam atau yang kurang sehat, tolong berikan contohnya, Ma, saya sakit atau gimana, supaya diberikan obat atau diberikan penanganan lainnya, seperti atau berobat ke puskesmas atau lainnya. Atau kalau anak-anak Ibu kalau keluar rumah harus menggunakan masker ya. Ya, Bu. Ya, seperti anak-anak Ibu ini sudah menggunakan masker, sudah cukup baik. Di sini di sekolah kita ini kita sudah menyediakan tempat cuci tangan, supaya anak-anak Ibu terhindar dari virus yang saat ini yang berbahaya, karena di tempat kita sudah banyak yang meninggal atau sudah banyak yang terserang COVID-19 ini. Baik, Anda dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.